Ya, kita akan membahas tentang satu tema yang sangat panjang sebenarnya, tema yang terus ada dalam sepanjang hidup orang percaya, yaitu pemeliharaan Allah dan dalam kaitan dengan keberadaan mujizat dan juga hal-hal yang menakjubkan. Jadi nanti kita belajar peranan, fungsi, dan penentu keberadaan mujizat. Jadi siapa yang berhak mengadakan mujizat serta yang melaksanakan dan beberapa hal yang penting yang lain. Ini. Nah, kita akan belajar dari kitab Mazmur 77 ya. Kita coba lihat Mazmur 77. Mazmur 77 dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15. Setelah saya baca, kita masuk dalam doa ya. Mazmur 77 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, khususnya di masa lampau yang juga masa depan ya. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu, termasuk dalamnya penciptaan dan segala sesuatu. Dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban, mujizat ya. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Dan poin terakhir adalah dengan lenganmu, dengan kuasa lenganmu, engkau telah menebus. Jadi tujuannya adalah untuk penebusan. Dan seluruh keberadaan keajaiban itu untuk menyatakan bahwa Allah akan menebus manusia. Dikatakan dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Ya, mari kita berdoa. Kita mohon pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu hari ini kami belajar tentang satu pengajaran yang sangat jelas terlihat dan terbukti dan terjadi. Tetapi begitu banyak hal-hal yang bertentangan, berseberangan, serta banyak permasalahan-permasalahan yang sulit untuk disatukan dan juga dilihat bersama-sama serta didamaikan dalam pandangan-pandangan kami. Dan khususnya begitu banyak gereja Tuhan, bahkan kami sebagai orang Kristen, kami kebingungan untuk melihat apa sih makna dan fungsi serta peranan dari mujizat ini. Dan Tuhan, kami ingin belajar, dan beberapa waktu ini kami akan belajar bersama-sama. Biar Tuhan berikan kepada kami satu hati yang bisa melihat bahwa kuasa mujizat Tuhan bukan sembarangan, bukan tidak ada artinya dan tujuan, tidak ada maksudnya, tetapi segala sesuatu itu yang Tuhan lakukan dan di luar daripada semua hal yang umum yang biasa, tapi hal-hal yang luar biasa, bagaimana engkau bercampur tangan dan engkau mengintervensi hal-hal yang sungguh untuk membelokkan, mencondongkan banyak hal dalam kelemahan manusia, dalam dosa manusia. Kami diajar begitu setianya engkau, sehingga engkau menyatakan kuasamu, keajaibanmu, dan mujizat-mujizat yang tidak pernah bisa kami pikir dan kami cerna dengan pikiran kami yang sangat terbatas dan sederhana ini. Tetapi engkau maha tahu, maha kuasa, dan maha dahsyat. Kami mau belajar, ajarlah kami, dan juga berikan kami hati yang bisa mendengarkan dengan baik dan mengamini apa yang dinyatakan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan hati kami di dalam Kristus anak-Mu yang merupakan satu-satunya mujizat yang paling indah, yang paling agung adalah Engkau mau datang menjadi manusia dan mati bangkit. Dan itulah satu mujizat yang terbesar yang tidak bisa digantikan dengan segala mujizat yang ada.
Karena semua mujizat itu akan mendukung dan menyatakan dan meninggikan berita ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke. Nah, tadi kita sudah baca ya. Jadi kita sudah mendengarkan. Nah, kita akan melihat kembali, mengingat kembali ya, hal penting tentang pemeliharaan Tuhan. Ya, pemeliharaan Tuhan. Nah, kita ulangi sedikit 2 minggu yang lalu ya. Jadi apa pemeliharaan Allah? Pemeliharaan Allah adalah suatu tindakan, kelakuan, serta perbuatan Allah yang berasal dari keilahian Dia, kemahakuasaan, kemahadiran, kemahatauannya, keadilannya, dan murah hatinya. Allah itu berdaulat, dan di dalam kedaulatan Allah, wewenang Allah itu, Allah bertanggung jawab untuk menyatakan seluruh keperhatian, kepedulian Dia. Dan di dalam perbuatan-perbuatan yang akan menjaga, menopang, dan mengarahkan seluruh atau segala hal kejadian-kejadian yang ada, apapun dari yang kita bisa ngerti, tidak bisa ngerti, kecil sampai yang besar, dari hal-hal yang mungkin sepele bagi kita, sampai hal-hal yang begitu luar biasa, yang kita sulit untuk pahami. Ya, tujuannya adalah segala suatu peristiwa itu untuk menyatakan bahwa Allah akan mengubah dengan peristiwa-peristiwa keajaiban-keajaiban perbuatan Allah yang disebut mujizat itu atau pemeliharaan Allah, maka Allah itu mengarahkan kembali semua arus daripada segala sesuatu, baik itu sejarah, baik itu apapun yang terjadi, itu sesuai dengan kehendaknya. Ya, nah di situ kita belajar di sini ya. Yang kedua adalah dia melakukannya menurut jalan pikiran dan kehendaknya dan kekudusannya dengan caranya. Bagaimana itu? Karena dia adalah seorang raja, dia adalah seorang yang penguasa, seorang pemilik pencipta, maka seluruh semesta alam ini berada di dalam kuasa dia, kendali dia. Dan dia mengendalikan itu semua dengan perintahnya, dengan firman-Nya. Dan seluruhnya itu akan menuju kepada kegenapan dan ketetapan-ketetapannya. Dan itu semua terjadi. Jadi kalau kita lihat pemeliharaan Allah ini, itu akan berjalan sesuai untuk misi Allah yang agung. Apa misi Allah yang tertinggi? Adalah menyelamatkan manusia. Dan melalui Kristus dan dari hasil karya dan perbuatan Kristuslah yang paling teragung ya. Kalau saya bicara itu penciptaan, itu adalah pekerjaan Allah yang luar biasa. Orang nggak bisa ngerti bagaimana menciptakan semesta yang luar biasa ini. Tetapi puncak dari seluruh ciptaan yang ada, perbuatan Allah itu dalam pemeliharaannya, dia menyatakan ada sesuatu yang mungkin tidak biasa, atau sesuatu yang hal-hal yang umum, bukan. Tapi ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh Allah sendiri, dan Allah sendirilah yang akan membereskannya. Ya, apa itu? Tentang dosa. Ya, jadi semesta alam ini, penciptaan dan kuasa ciptaan semuanya itu tidak bisa menebus dosa manusia. Ya, Tuhan memelihara itu, dan kemudian Tuhan menyatakan satu jawaban, satu kuasa yang ajaib, yaitu dia akhirnya menyatakan, menjanjikan adanya juru selamat Mesias. Dan siapakah juru selamat Mesias ini? Otomatis kita langsung mengerti bahwa itu adalah Kristus, karena kita sudah beriman, kita percaya pada Kristus. Dan dari peristiwa lahirnya sampai dia bangkit dan naik ke surga, serta nanti dia datang kedua kali, maka seluruh pekerjaan karya Kristus inilah puncak dari seluruh pemeliharaan Allah dan puncak dari seluruh mujizat keajaiban yang ada. Ya, kenapa? Karena semua keajaiban itu tidak bisa melawan dosa. Semua mujizat itu tidak bisa melawan dosa. Yang bisa membereskan dosa, dan itu adalah mujizat di atas segala mujizat, adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi ini, inti dari Injil itu ini. Jadi Injil itu adalah mujizat dari segala mujizat. Ya. Jadi apakah itu penciptaan, apakah itu tentang air bah, apakah itu tentang bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel dan membuka laut semuanya. Nah, itu semua perkara-perkara perbuatan Allah yang luar biasa aja besar itu dipuji-puji oleh orang Israel. Tetapi ada tetapinya. Seluruh daripada karya Allah yang paling indah yang akan membuat manusia itu hidup bersama dengan Dia, itu adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Dan inilah puncak dari seluruh keajaiban, mujizat-mujizat yang ada. Nah, kenapa saya
membicarakan hal ini karena berita Injil yang diberitakan dari sejak awal Adam jatuh dalam dosa itu adalah pemberitaan Injil, ya, proto evangelium, yaitu berita tentang sukacita penebusan. Dari sejak Adam jatuh dalam dosa itu sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan itu berita itulah yang dinantikan semua manusia, nabi-nabi, raja, dan seluruh umat yang jatuh dalam dosa. Nah, di situ menjadi manusia, dan itu adalah satu mujizat yang di atas segala mujizat semuanya. The greatest miracles, ya. Jadi the greatest dari segala mujizat yang ada, mujizat yang terbesar adalah Kristuslah mujizat Allah yang tidak ada yang lain. Karena tanpa Kristus tidak ada semua mujizatnya. Nah, jadi ini satu kesimpulan ya. Jadi tanpa Kristus tidak ada mujizat apapun yang ada. Jadi semua mujizat itu dibawa kendali kuasa dan pekerjaan tangan Kristus. Kalau kita lihat penciptaan, Kristus yang mengerjakan. Orang sembuh ini Kristus yang mengerjakan, dan pemeliharaan Tuhan selama 40 tahun bagaimana membelah laut semuanya itu pekerjaan dari Kristus, manifestasi kehadiran Kristus, ya, memelihara, menyertai bangsa Israel, menyertai Abraham dan semuanya. Dan itu semuanya adalah karya penebusan dan penyelamatan oleh Kristus, pembebasan dari perbudakan oleh Kristus, semuanya itu adalah Kristus, ya. Oke. Nah, kita kemudian melihat, nah, apa itu mujizat? Nah, mujizat bahasa Inggrisnya itu miracle. Di dalam bahasa Latinnya itu miraculum, ya. Dari kata kerjanya Yunaninya itu mirari, ya. Kemudian diambil menjadi mirror, ya. Dan mirror itu kaca. Jadi kita melihat, wah, wajah kita ini mengagumkan enggak? Nah, itu ya. Jadi cermin yang membuat kita itu tahu siapa diri kita. Nah, jadi kata-kata miraculum dan mirari itu artinya adalah satu bentuk kita itu terkagum gitu. Kita ini mengagumi, astonish, ya. Jadi ada sesuatu yang membuat kita itu takjub gitu, tertekun, dan kita, wah, luar biasa. Nah, itu arti kata mujizat. Dasarnya di situ, miracle, ya, mujizat. Jadi mujizat itu selalu mengandung kekaguman. Selalu mengandung satu ketakjuban dan juga kadang-kadang ketakutan yang luar biasa. Ya. Nah, apa itu isinya? Nah, jadi artinya mujizat itu artinya adalah satu kekaguman, baik kekaguman peristiwanya dan juga kita bisa kagum. Nah, itu juga satu kekaguman. Jadi begini, kalau saya bisa kagum mujizat itu, wah, berarti saya ini bersyukur. Kenapa? Karena saya bisa mengagumi apa yang Tuhan berikan. Mujizat itu. Jadi saya ini bisa kagum itu. Saya kagum karena saya bisa kagum. Karena Allah memberikan saya mampu untuk mengagumi mujizat itu. Nah, saya beri contoh, nanti kita akan lihat di kitab Keluaran. Orang-orang Mesir itu tidak bisa melihat tulah yang Tuhan berikan, itu satu mujizat yang negatif, ya. Itu sebagai hajaran dan itu mujizat, tapi mereka tidak mau melihat itu. Padahal mereka melihat mujizat di depan mata mereka, air menjadi darah, terus kata, kemudian nyamuk, kemudian lalat pikat, tuh, belerang, waduh, 10 tulah mujizat yang luar biasa. Tapi mereka tidak melihat itu sebagai mujizat yang mengagumkan dan membuat mereka taat dan takut akan Tuhan. Nah, ini beda. Ya, kalau ini enggak, saya bersyukur karena saya bisa kagum. Dari mana rasa kagum saya? Nah, itu yang saya kagumi. Kenapa? Karena Allah lah yang membuat saya itu mengagumi, bisa mengakuinya, bisa mengaguminya. Jadi kekaguman, saya bisa melihat, mengagumi karya Allah, mujizat-mujizat dan pemeliharaan Allah, bagaimana perbuatan-perbuatannya itu luar biasa, saya kagum kepada itu. Tapi saya lebih kagum lagi, kenapa? Kok bisa saya kagum, ya? Orang berdosa, bajingan-bajingan, orang seperti Fir'aun dan juga para ahli sihir itu, kok nggak kagum? Kok saya bisa melihat itu sebagai satu ketaatan, satu kekaguman, satu hormat yang luar biasa. Mereka kok nggak hormat. Nah, di sini kita melihat, nah, inilah yang membuat kita itu kagum. Oh, Tuhan, terima kasih. Kenapa? Karena saya bisa melihat itu mujizat sebagai satu kekaguman karena Engkau memberikan saya bisa kagum. Ya. Jadi di sini. Jadi apa yang membuat kita bersyukur dalam mujizat itu adalah kita diberi kemampuan untuk kagum sehingga kita bisa mengagumi karya-karya yang perbuatan Allah yang mengagumkan itu, keajaiban. Dan ini penting sekali. Kenapa? Karena nanti ini menjadi satu penentu. Saya ini melihat semua mujizat itu untuk apa sebenarnya tujuannya.
Jadi bukan untuk sebagai kesenangan saya, untuk supaya saya itu bisa pamer-pamer kekaguman kita kepada orang lain tentang Tuhan, bukan itu maksudnya. Tetapi membawa semua itu orang supaya hormat dan mencari bahwa mereka adalah orang-orang berdosa dan mereka perlu untuk ditebus oleh Tuhan yang mengagumkan dan keajaiban-keajaibannya. Dan termasuk di dalamnya adalah berita tentang Kristus dan Injil penebusan itu. Jadi kalau tanpa ini, semua mujizat itu menjadi kesia-siaan. Jadi mujizat 10 tulah, 10 mujizat yang ada di padang belantara diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Ini sia-sia bagi mereka yang tidak bisa mengagumi, yang tidak bisa taat, yang tidak bisa hormat dan takut akan Tuhan. Dan mereka dibinasakan Tuhan semua. Di padang belantara itu mayat mereka dibinasakan Tuhan. Dan mereka dibunuh oleh Tuhan. Di padang belantara, di padang gurun itu semuanya. Dan tergeletaklah iman-iman mereka. Ada yang dibunuh langsung, ada dibasuhkan dengan gempa masuk ke dalam bumi. Nah, saudara kita tahu itu peristiwa semua. Karena mereka memberontak, karena mereka mengeluh pada Tuhan, mereka mencaci maki Tuhan, dan mereka menghujat Tuhan, serta mau membunuh Musa. Nah, itu semua dosa mereka. Dan dengan keajaibannya, dengan kuasanya, Tuhan seringkali waktu mereka mau memusuhi Musa, Tuhan turun dari kemuliaannya di kemah pertemuan itu, melindungi Musa. Coba bayangkan, kalau Musa tidak dilindungi oleh perbuatan Tuhan yang ajaib itu, wah mereka menjadi satu manusia yang tidak ada batasnya, dan mereka bisa membunuh siapapun. Nah, tidak. Tuhan punya batas-batasnya. Kesabaran Tuhan, kemurahan hati Tuhan, itu ada batasnya. Ya, batasnya apa ya? Keadilan, kekudusan dia. Kebenaran dia. Nah, di situ. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ada beberapa tulisan, termasuk C.S. Lewis dan Bapak Agustinus, serta banyak orang-orang zaman Bapak Iman sejarah gereja itu, yang mengatakan dengan jelas adalah begini, ya, mujizat. Mujizat adalah suatu peristiwa yang mengagumkan, jadi sesuatu yang mengagumkan Allah, membuat kita kagum akan siapakah Allah itu. Kenapa? Karena Allah tiba-tiba berintervensi, campur tangan, terlibat langsung untuk mengarahkan dengan kuasa supranaturalnya, dengan kuasa keilahiannya, supaya alam yang melawan dia, alam yang tidak sesuai dengan kondisi yang harusnya manusia itu turut dengan dia, itu manusia menolak dia, dan disitulah Tuhan mengadakan kuasanya yang luar biasa. Ya, Sodom Gomora, cerita tentang Niniwe, bagaimana Yunus ditelan oleh ikan. Nah, itu banyak sekali peristiwa seperti itu ya. Jadi di sini katakan adalah intervensi, keterlibatan Allah secara langsung, dia mengendalikan semuanya. Ini dasarnya. Ya, dasar daripada kita melihat apa itu miracle ya. Jadi tujuannya kita sudah tahu. Dan semua peristiwa-peristiwa itu, semua mujizat itu karena perbuatan tangan Allah. Jadi perbuatan kuasa Allah. Dan Allah berhak untuk memakai agent ya, memakai perantara, apa itu malaikat, apakah itu nabi-nabinya, atau itu mungkin ada yang lainnya, atau binatang sekalipun bisa dipakai oleh Tuhan. Seperti burung gagak, ya, burung memberi makan Elia, atau seperti Biliam yang bisa keledai berbicara kepada Biliam gitu ya. Nah, itu semua dipakai oleh Tuhan, dan banyak hal yang itu ada satu mujizat bagi kita, sesuatu yang biasa. Padahal itu mujizat yang luar biasa. Nah, bagaimana saya bisa menerima mujizat ini? Nah, saudara, dasar secara pengertian apa yang kita tahu adalah pasti kita tahu benar, itu epistemologi. Pengetahuan tentang saya tahu kalau saya itu benar, pengetahuan saya benar itu dari mana? Nah, saudara, itu adalah dasarnya pengetahuan kita tentang pengenalan di dalam seluruh siapakah Allah itu. Jadi kalau kita tidak mengakui Allah seperti orang ateis, atau seperti orang liberal gitu, atau seperti teolog-teolog yang tidak memiliki hati sepenuhnya kepada Allah, maka mereka mengatakan bahwa mujizat itu sesuatu yang mitos saja. Yesus berjalan di atas air, kenyataan nggak ada orang berjalan di atas air. Dan 1 miliar manusia, dan semua manusia nggak ada yang bisa jalan di atas air. Dan Yesus bisa jalan di atas air. Menurut pengertian dia secara epistemologinya, secara filsafat pengertian dia, rasio dia, mengukur dengan rasionya, maka tidak ada orang berjalan di atas air. Jadi Yesus berjalan di atas air, dia bukan manusia. Dia adalah orang yang bohong. Nah, gitu. Ya, karena tidak ada orang berjalan di atas air sampai sekarang. Sejarah manusia sampai nanti akhir zaman pun nggak ada orang bisa jalan di atas air.
Apalagi itu di tengah-tengah laut, gitu kan? Nggak ada. Nah, itu menjadi satu pengukuran. Ya. C.S. Lewis itu menentang ini. Walaupun kita tahu C.S. Lewis dan beberapa bapak gereja itu yang sebelumnya mereka adalah bukan orang Kristen. Mereka itu orang yang sangat bejat sekali. Agustinus apalagi, ya seorang pezina dia. Ya. Nah, dasar epistemologi ini, dasar pengetahuan pengenalan Allah ini menjadi titik menerima atau menolak mujizat sebagai usaha tanggung jawab Allah untuk menjaga semesta alam supaya semua ini diatur sesuai dengan rencananya. Jadi dia kalau mau intervensi, itu ada suatu hal yang akan dia perbaiki. Dan itu intervensi dia. Dan semua intervensi semua dalam rencana ketetapan Allah itu tidak mengubah rencana apapun dari Tuhan. Ya, ini yang kita harus tahu. Ini sudah kita bahas itu ya. Jadi tentang Allah tidak berubah, sepertinya kita melihat Allah berubah. Dengan mujizat-mujizat itu seolah-olah Allah mengubah arah daripada sejarah manusia. Sebenarnya bukan. Itu di dalam pengetahuan Allah itu tidak ada masa lalu, tidak ada masa akan datang. Semua menjadi satu saat itu juga. Ya, Allah itu tidak punya masa lalu dan masa akan datang seperti kita yang terbatas dengan ruang dan waktu. Ya, Allah itu kekal. Yang ketiga kita lihat. Ya, dari dasar ini orang akan bisa menerima. Kalau saya menerima bahwa Allah pencipta, Allah mengendalikan semuanya, Dia maha kuasa, Dia maha tahu, Dia maha hadir, Dia mengerti segala-galanya, maka kita akan mengatakan orang-orang yang menerima konsep pengetahuan Allah ini sangat mudah mengerti dan menerima mujizat. Tetapi kalau dia menolak itu, maka dia sulit sekali menerima mujizat. Ya, ini yang dasar pertama. Kita lihat. Jadi Allah bertanggung jawab, Allah mengendalikan, Allah memelihara. Nah, mereka nggak mau tahu urusan itu. Ya, kita lihat sekarang. Yang ketiga, perhatikan baik-baik. Banyak orang yang seringkali sulit mengerti begini. Jadi kalau ada satu perbuatan ajaib dari Allah yang intervensi, nah kita harus tahu, bagi kita, ini laut terbelah itu luar biasa sekali. Ini ajaib sekali, siapa yang bisa melakukan ini? Tetapi bagi Allah, Allah itu nggak pernah melihat itu sebagai mujizat. Di dalam diri Allah, segala sesuatu itu normal saja. Jadi Allah itu tidak bisa dibuat seperti kita terkagum-kagum. Wah, kok bisa ya seperti itu? Nggak bisa, segala sesuatu di hadapan Allah itu, semua itu sama semuanya. Di dalam diri Allah itu tidak ada yang bisa mengagumkan Allah. Allah bisa mengagumkan kita, tetapi di dalam diri Allah, alam semesta ini tidak bisa membuat Allah kemudian, wah kagum gitu. Nah, Allah mengagumi siapa? Yang mengagumi dirinya sendiri. Dia memuliakan dirinya sendiri. Jadi Allah tidak pernah kaget, Allah tidak pernah kemudian tersentak seperti itu dan terheran-heran seperti itu, atau mungkin dia terpesona dengan kondisi manusia yang begitu jahatnya atau begitu baiknya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Jadi di sini Allah itu adalah Allah yang sudah sempurna, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang, perasaannya itu sempurna, kemuliaannya sempurna, pengetahuan sempurna, dan tidak ada sesuatu menambahkan pun dia menjadi kaget. Luar biasa. Ya, jadi di hadapan Allah, natural diri Allah, mujizat itu di hadapan Allah bukan mujizat. Itu sesuatu yang memang saya Allah. Tapi dalam diri kita melihat perbuatan Allah, wah luar biasa. Nah, saudara, ini perbedaan antara pencipta dan ciptaan. Nah, kita harus tahu bedanya ini. Jadi bagi kita, nggak mungkin kita nggak kagum pada Tuhan. Bahkan kekaguman yang dalam ketakutan pun itu kekaguman. Jadi kalau gunung meletus seperti itu ya, wah satu kuasa yang luar biasa. Atau seperti Musa ketemu dengan Tuhan, bagaimana gunung bergemuruh, wah itu luar biasa sekali. Orang-orang yang dibawa pada ketakutan semua. Ya. Jadi ini kita harus mengerti. Jadi mujizat itu adalah sesuatu yang dilihat oleh manusia. Dan apa yang kita lihat dengan keterbatasan kita, dengan kelemahan kita, dengan keberdosaan kita, semua mujizat itu membuat kita itu menyerahkan hidup kita dan meletakkan hidup kita dan menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, di situ. Tetapi Tuhan tidak terbatas. Tuhan bukan kekurangan, Tuhan tidak memiliki bayangan. Dan dalam diri Tuhan, perbuatan-perbuatan yang bagi kita ajaib, bagi Tuhan itu adalah sesuatu yang normal, netral saja. Jadi kita harus tahu ini. Ya. Jadi Allah itu tidak bisa dibuat menjadi seperti kita. Bagi Allah ada mujizat. Wah, kok bisa kamu? Nah, itu nggak ada. Ya. Jadi kita harus jelas ini. Oke. Supaya kita tahu semuanya. Jadi kita tahu. Ya.
Jadi mujizat Allah itu adalah satu kuasa bagaimana Allah mengintervensi, ya, intervensi. Tetapi perhatikan, semua intervensi Allah mengintervensi itu bukan sesuatu yang harus dilihat sebagai mujizat, ya. Banyak dalam Alkitab Allah berintervensi, baik dengan penyebab yang dari Allah sendiri, atau dari alam, atau dengan barang-barang, atau dengan peristiwa, atau dengan kondisi cuaca, atau dengan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan hukum alam ini. Nah, saudara, tidak semua itu dikatakan sebagai mujizat. Ya, mujizat itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan satu peristiwa yang besar, dan itu ada satu hal yang menghalangi, ataupun ada hal-hal yang bisa membuat seluruh daripada hidup orang yang bersama dengan Tuhan itu bisa mengalami kegagalan. Nah, Tuhan di situ akhirnya menyatakan kuasanya kepada Fir'aun khususnya, dan dia menyatakan mujizatnya dan menyatakan kemahakuasaannya supaya Fir'aun itu takluk. Tapi Tuhan jelas mengatakan bahwa Fir'aun akan aku keraskan. Supaya apa? Supaya benar-benar Tuhan sendiri yang mengeluarkan dari Mesir, dari perbudakan itu Tuhan sendiri. Bukan karena jasanya Fir'aun, bukan karena kebaikannya hati Fir'aun. No. Nah, itu jawabannya. Kenapa Tuhan mengeraskan hati Fir'aun? Karena Tuhan memberitahu pada bangsa Israel dan kita semua bahwa dialah yang mampu mengeluarkan, walaupun hati Fir'aun keras, walaupun mau membunuh Israel, menyerang Israel, Tuhan mampu mengeluarkan tetap. Dan itu kuasa dia, dan itu mujizat. Ya, keluarnya bangsa Israel dari Mesir itu mujizat. Itu sama dengan mujizat air laut yang dibuka terbelah, itu sama. Ya, sama. Ini kita harus mengerti. Ya, oke, kita lanjutkan sekarang. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa itu mujizat. Dalam Mazmur 77 tadi sudah kita baca ya gitu ya. Jadi intervensi Allah, keterlibatan atau tangan Allah yang kelihatan dan terlihat ya, yang memakna rohani dalam semua berkaitan dengan sistem apapun di alam semesta, yang menjadi penyebab-penyebab secara alami atau supra alami, dan itu Tuhan campur tangan. Jadi kalau alami Tuhan gerakkan, kemudian dia menggerakkan yang alami ini digerakkan oleh Tuhan yang tidak pada biasanya, akhirnya menjadi supra alami. Nah, seperti contoh, laut terbelah. Tuhan tidak membelah itu tanpa apapun, tiba-tiba Tuhan belah gitu, enggak. Tuhan memakai angin. Nah, dikatakan di Alkitab itu angin yang besar sekali itu membelah laut, enggak tahu angin dari mana. Bagaimana luar biasa. Tetap Tuhan memakai semesta ini. Angin dia pakai. Jadi bukan seperti dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada, bukan seperti itu ya. Tapi dia memakai semua hukum alam ini digerakkan oleh dia, angin, cuaca semua, dan kemudian dibelahlah laut itu. Jadi Tuhan tidak langsung membelah laut, enggak. Dia memakai kuasa yang ada, alam yang ada ini, angin dan hukum semua ini, dan dikendalikan Tuhan, dan dia bukan merusak hukum alam atau dia mengintervensi kemudian melanggar hukum alam, tapi dia menggerakkan hukum alam supaya menuruti Sang Pencipta. Dan dialah yang mendalikan semuanya. Dan itu hak dia, karena dia menciptakan semesta alam, dia mengatur semesta alam, dan dia bercampur tangan, itu tidak melanggar apapun. Nah, ini artinya di situ. Jadi dengan tujuan khusus akan ada pesan Allah kepada manusia. Ya. Baik penyebab sekunder, yang berupa penyebab alamiah, dan kemudian diatur oleh Tuhan menjadi penyebab yang supra alamiah. Jadi mujizat itu bukan berkontradiksi atau violence of the law atau natural law. Jadi merusak atau memperkosa hukum alam. Tidak. Tetapi menyatakan bahwa ada hukum yang jauh lebih tinggi, yaitu hukum di dalam diri Allah sendiri yang mengendalikan semua mujizat itu semua. Jadi ini pengaturan. Nah, kalau kita ngomong itu pengecualian. Pengecualian. Jadi Allah bergerak karena ada sesuatu kejadian dan dia kemudian terlibat di dalamnya, intervensi, campur tangan. Nah, itu dinamakan pengecualian. Yang nanti saya akan jelaskan. Contoh-contoh yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari itu bisa menjelaskan ini. Ya, jadi dalam hukum ilahi atau keberadaan Allah, tidak pernah ada kontradiksi antara pekerjaan Allah, perbuatan Allah, dengan sifat-sifat Allah. Jadi kalau Allah itu kudus, maka perbuatan Allah itu kudus. Kalau Allah itu adil dan benar, dia murah hati, maka semua perbuatan dia adalah adil, benar, dan murah hati. Dan tidak ada berkontradiksi. Mungkin bagi manusia yang melihat mujizat dan juga perkara-perkara perbuatan-perbuatan yang ajaib itu, peristiwa yang ajaib,
itu kadang-kadang, loh kok bisa ya? Kok bisa ini nabrak ini ya? Kok bisa ini melawan ini? Bagaimana ini? Nah, bagi kita yang di bawah, yang terbatas, bukan Allah, tidak punya sifat ketuhanan, keilahian dalam diri kita, yaitu Tuhan sendiri yang memiliki. Kita nggak bisa menyambungkan ini sampai kapanpun, kita nggak bisa. Kenapa? Karena memang kita ciptaan, kita bukan pencipta. Jadi kita harus tahu bedanya ini. Jadi segala hal yang Tuhan lakukan itu tidak pernah berkontradiksi, maka semua menjadi serasi semuanya. Jadi semua mujizat Allah itu adalah shalom. Ya, menyatakan shalom Allah. Jadi bukan menyatakan kerusakan, menyatakan bahwa semesta ini disyalomkan Allah. Ya, seperti Tuhan Yesus waktu ada ombak yang besar, murid-muridnya ketakutan luar biasa, dan dia kemudian berdiri dan dia menegur, ya, memerintah ombak dan laut itu tenang. Ya, disuruh tenang artinya berdamai, damailah, tenanglah, shalom. Ya, tenanglah. Dan laut itu langsung tenang. Dari mana kok bisa tenang? Wow, yang seperti itu luar biasa, tiba-tiba tenang. Dari mana? Karena dia tidak melanggar hukum daripada gelombang ombak yang ada angin dan ombak yang besar dan dari mana semuanya. Dan dia memerintahkan supaya tenang. Dan dia yang punya hak adalah dia. Karena dialah yang menciptakan ombak, dia menciptakan langit, dan dia mengatur semua ombak, angin semuanya, dia atur semuanya. Jadi dia berhak untuk mengatur itu. Ya, di sini. Oke, kita lanjutkan sekarang. Ya. Apakah mujizat itu mungkin aktual terjadi? Nah, banyak orang bertanya. Beberapa orang yang tidak percaya kepada Tuhan ataupun yang meragukan ada mujizat, dan banyak pendeta-pendeta sekarang yang meragukan mujizat juga. Nah, saudara perhatikan. Saya memberikan contoh. Kalau ada jejak kaki di pantai, kita langsung berkata, oh berarti ada orang yang jalan di sini. Ya kan? Nah, kalau nggak ada jejak kaki, apakah ada orang jalan di sini? Ya nggak ada, jejaknya nggak ada. Masalahnya adalah pantai selalu ada ombak, selalu ada air laut, dan selalu ada angin. Dan pasir itu, walaupun ada jejak kakinya, tapi kalau kena angin, kena air, kena ombak, itu akhirnya hilang. Jadi kita bisa ngerti, ya? Itu akhirnya hilang. Ya. Nah, apakah jejak tadi itu yang sudah ada, kena pasir, kena semuanya, akhirnya kita mengatakan bahwa, oh tidak ada manusia. Padahal jejaknya tadi ada. Nah, surah di sini kita melihat bahwa apa yang sudah Tuhan berikan, jejak Tuhan, langkah-langkah Tuhan, dan bukti-bukti tentang mujizat itu begitu banyak sekali di Alkitab. Dan kita tidak bisa menutup dengan apa? Dengan pikiran kita yang seperti ombak, seperti air, seperti angin, sehingga akhirnya menutupi jejak-jejak seluruh karya Allah itu. Dan kita tidak bisa mengatakan, oh nggak ada jejaknya kan, jadi nggak terbukti ini. Nggak ada mujizat ini. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Jadi ini satu pengertian yang sangat sederhana secara filosofis historis. Jadi kalau mujizat itu tidak ada, maka tidak ada orang membicarakannya, tidak ada orang merasakannya, tidak ada orang menuliskannya, dan tidak ada orang menyaksikannya, dan tidak ada sejarahnya, dan tidak ada saksinya, dan semua tidak ada. Tapi kalau itu ada, dan semua ada, dan jelas ada, di dalam sejarah ada, dan ditulis tulisan semua ada, di buku-buku bukan hanya Alkitab, juga buku-buku yang lain. Buku-buku yang ada di Israel, buku-buku pada zaman Romawi semuanya, dan menjelaskan semua mujizat itu terjadi dan benar terjadi. Dan bukan hanya itu, secara arkeologi bahwa diakui semuanya. Dan barusan ini saya membaca Kaisar Huangwu, kaisar dari Han itu menuliskan tentang peristiwa kematian Kristus dan ada gerhana matahari. Dan dia mengatakan satu kalimat yang membuat kita tercengang semua, dan itu ada di YouTube ya, ada di Google juga, saudara bisa baca di sana. Dan dia mengatakan yin dan yang itu akhirnya hanya satu yang ada. Apa? Yang ada adalah kebaikan dan tidak ada itu kejahatan. Nah, itu Kaisar Wu ini itu mengatakan bahwa kebaikan itu adalah kekal dan kejahatan, kegelapan itu atau hitam itu karena tidak ada kebaikan. Dan itu sama persis dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, ya. Sama peristiwa Alkitab. Jadi itu peristiwa itu kemudian menjadi wahyu umum dan diterima oleh kaisar itu, dan pada saat yang sama terjadi tahun 31 kalau nggak salah ya, tahun 31 atau sekitar 31 32. Nah, Tuhan Yesus juga 31 32 dia meninggal di situ.
Dan itu perhitungan-perhitungan dan peristiwa itu bukan terjadi hanya di Israel, hanya di Yerusalem. Kegelapan yang selama 3 jam itu terjadi di seluruh dunia. Dan banjir Nuh, banyak orang-orang liberal mengatakan, oh, itu banjir hanya terjadi seperti orang kebanjiran di kota. Hanya sebagian ini karena dia rendah, banjir di sana, hujan di sana. Bukan. Karena buktinya apa? Di seluruh kebudayaan yang ada, bahwa banjir air bah itu menenggelamkan seluruh bumi. Dan itu ada tulisan, dan termasuk di China ada tulisan itu, bukti-buktinya. Ya, kita bersyukur, nggak bisa dilawan oleh mereka. Jadi bukti-bukti yang ada mujizat, ada petan Allah yang ajaib, dan tidak bisa mereka bantah, karena itu terang sekali. Ya. Tetapi, saudara harus tahu, tidak semua orang percaya kepada Allah harus selalu percaya adanya mujizat. Jadi maksudnya begini, mujizat itu ada tulis, iya. Tetapi apakah mujizat itu terus akan ada? Nah, saudara, ini yang menjadi masalah dalam iman Kristen. Ya, saya akan memberikan penjelasan. Jika Allah tidak ada, maka tidak ada mujizat. Karena Allah ada, maka ada mujizat. Jadi kalau mujizat Allah menunjukkan bahwa Allah ada. Kalau tidak ada mujizat, berarti Allah tidak ada. Nah, saudara, ini kesimpulan secara pemikiran kita begitu sederhana, tetapi banyak menyesatkan orang. Jadi kalau kamu menjadi orang Kristen, kamu tidak mengalami mujizat, berarti kamu bukan orang Kristen yang benar. Kamu Kristen yang kurang mujizat. Nah, saudara, itu adalah kalimat yang tadi saya ngomong. Kalau kamu orang Kristen, maka kamu percaya Allah. Kalau kamu percaya Allah, maka kamu percaya mujizat. Jadi mujizat Allah dan iman kamu itu adalah mutlak ada. Jadi Allah kalau tidak melakukan mujizat pada kamu, maka Allah tidak ada dan kamu tidak beriman. Nah, ini yang menjadi satu pengajaran yang merusak iman Kristen dan menjadi pengajaran yang toksik. Toksik itu apa? Meracuni semua hati orang percaya, dan khususnya gereja-gereja yang mengandalkan dan terus mengagungkan seluruh daripada ibadahnya itu mujizat, mujizat, mujizat terus saja. Nah, saudara, mereka lupa bahwa Allah yang menentukan ada dan tidak ada mujizat, bukan kamu. Jadi kita percaya ada mujizat, iya. Tapi ada orang Kristen tidak percaya mujizat. Iya, karena Allah tidak melakukan, ya tidak ada mujizat. Bukan tidak ada mujizat selamanya, bukan. Tetapi ada dan tidaknya bukan karena manusia. Bukan karena pendeta, bukan karena ibadah kita. Dan kita harus tahu, di dalam Alkitab tidak ada ibadah dikhususkan untuk menyatakan mujizat. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah. Tuhan Yesus selalu memulai dengan pengajaran-pengajaran atau dalam peristiwa dia berjalan, ada orang yang sakit, dia sembuhkan. Dan itu semua tidak ada rancangannya. Jadi kalau sekarang ini banyak orang pendeta-pendeta, wow, mengabarkan, ayo mujizat. Wah, hari ini ya kumpul semua orang di sini. Nanti acara ini akan dilakukan mujizat. Itu tidak pernah Tuhan Yesus lakukan, tidak pernah rasul-rasul lakukan, dan tidak pernah gereja yang benar lakukan. Kenapa? Karena itu melawan semua prinsip yang ada dalam Alkitab. Karena mujizat itu hak privilege, hak istimewa dari Tuhan sendiri. Jadi kalau saya dipakai, tiba-tiba saya ibadah dipakai, dan orang kemudian saya doakan orang buta sembuh. Nah, saudara, itu adalah perkara Tuhan yang bekerja. Jadi bukan saya rancang. Semua orang yang buta datang sini semua. Nanti saya sembuhkan semua. Nah, semua itu melawan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Saudara, ini sesuatu yang betul-betul kita harus teliti, kita harus buktikan, kita harus uji dengan firman Tuhan. Tapi kenyataannya, jemaat-jemaat dan orang Kristen senang sekali mencari-cari seperti ini, saudara. Saya tuh kadang-kadang sampai heran sekali. Kok bisa ya? Nah, di sini, saudara. Karena mereka dicekokin apa? Kalau kamu orang Kristen percaya ada Tuhan, percaya Tuhan Yesus, percaya Roh Kudus, kamu percaya mujizat. Dan mujizat itu ada, dan kamu harus klaim. Kalau imanmu benar, pasti mujizat terjadi. Nah, ini semua toksik. Ini semua ajaran yang meracuni jemaat, dan jemaat tidak bisa melihat iman yang benar, iman yang mampu menerima. Kalau tidak ada mujizat, saya tetap beriman. Ada mujizat, saya tetap beriman. Tidak ada mujizat, saya tetap beriman. Karena iman saya bukan pada mujizat terjadi atau tidak terjadi mujizat. Iman saya kepada pembuat mujizat dan juga yang tidak memberikan mujizat. Dan barulah dia benar imannya. Nah, kita selama ini mengajarkan, dan banyak orang-orang dicekokin dengan pengajaran-pengajaran yang betul-betul membutakan dan merusak kita semua. Ya. Kenapa? Ya itu tadi. Jika kamu orang Kristen beriman,
maka mujizat pasti terjadi, dan itu janji Tuhan, dan itu ada di Alkitab. Jadi mereka mengeneralisasi bahwa mujizat itu miliknya orang Kristen semua dan pasti terjadi asal imanmu benar, imanmu kuat. Saudara, itu ajaran dari mana, saudara? Tuhan Yesus berdoa tidak dijawab oleh Tuhan. Maka dia tahu apa rencana Tuhan. Rasul Paulus dijawab juga sama. Bahkan Rasul Paulus ingin mengabarkan Injil ke Asia, ke Bitinia, ke daerah timur. Roh Kudus melarangnya. Bayangkan Roh Kudus melarang. Loh, kok Roh Kudus melarang? Saya kan berbuat misi. Kan saya memuliakan Tuhan untuk menyatakan kerajaan Allah. Loh, kenapa dilarang? Oh, kamu kurang iman. Oh, nggak bisa, saudara. Jadi Rasul Paulus pun punya keinginan-keinginan tetap Roh Kudus yang mengatur. Kamu nggak boleh ke sana, kamu ke sini. Dan disitulah ada seorang nabi datang dan menyatakan bagaimana Paulus itu akan dirantai dan bagaimana mereka semua akan mengalami kalau Roh Kudus akan mengarahkan mereka. Dan Roh Kudus memberitahukan bahwa kamu akan dipenjara, kamu tidak bisa mengabarkan Injil lagi. Saudara, dan semua ini terbukti. Jadi jelas sekali bahwa tidak semua orang percaya itu bisa menerima mujizat, bahwa semua hidup itu pasti terjadi mujizat. Ya, saudara, ini kita harus tahu. Dan tidak semua orang Kristen yang betul-betul percaya kepada Tuhan itu selalu menuntut akan adanya mujizat. Atau banyak orang Kristen yang menuntut mujizat supaya Tuhan itu diakui oleh dia, baru kamu Tuhan. Kalau kamu nggak ada mujizat. Kalau gereja ini gereja, pasti harus ada mujizat. Dan tidak boleh ada gereja yang tidak ada mujizatnya. Nah, saudara, itu semua adalah pengajaran yang meracuni. Saudara. Kita tahu ini. Ya, kita tahu. Semua nabi itu pasti bisa melakukan dan membuat mujizat. Saya tanya, siapa bilang? Siapa bilang? Nabi terbesar yang Tuhan Yesus katakan adalah nabi yang tidak menyatakan satupun mujizat. Tidak ada dalam hidupnya. Saudara, siapa nabi yang terbesar yang diakui oleh Tuhan Yesus? Seluruh perjanjian lama diwakili oleh nabi ini. Siapa? Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis tidak pernah melakukan mujizat. Tidak pernah membuat orang kesembuhan. Nggak ada. Saudara. Dan bahkan Yohanes Pembaptis matinya dipenggal. Kepalanya dipenggal, ditaruh di tampan. Dan dipersembahkan pada Herodes. Saya tanya, apakah nabi harus melakukan mujizat? Enggak. Apakah nabi juga bisa melakukan mujizat? Bisa. Dan semua bukan karena nabi itu, bukan. Karena Tuhan. Sempat goncang iman daripada Yohanes. Bagaimana dia bisa goncang seperti itu? Ya, oke, kita akan melihat bukti Alkitab ya. Nanti kita minggu depan kita pelajari lagi ya bukti Alkitab. Nah, saudara, sebelum saya membahas tentang bukti Alkitab, ini tentang satu contoh lagi ya. Kemarin saya pikir-pikir, kemudian saya menemukan contoh ini. Kalau nggak salah ini bukunya Peter Cliff, saya lupa. Ya, nah, saudara perhatikan, ini ada satu alur drama dan kemudian saya sutradara. Dan yang menulis semua saya, dan yang merancang dan yang mengatur dan yang memberikan peran-peran aktornya siapa, artis siapa, apa yang dia perbuat itu saya sutradara dan saya penulis semua naskah yang ada dan saya bisa mengarahkan kemanapun cerita drama ini. Jadi semua yang ada di situ begitu saya lihat, oh rasanya ini saya mau ubah ini. Nah itu wewenang dari hak sutradara dan penulisnya itu. Jadi dia mengatur semuanya. Ini harus begini. Dan kalau itu semakin baik, wah ini supaya lebih semakin bagus, ini saya buat kamu terpisah dulu. Wah nanti gak enak. Itu orang-orang yang mendengarkan sudah ingin kita ini sudah ketemu sebagai pasangan yang baik, yang sudah begitu luar biasa. Wah kenapa dipisahkan? Supaya cinta kamu tuh lebih terbukti. Cinta kamu supaya lebih menguatkan lagi dan memberikan contoh yang luar biasa. Akhirnya dipisahkan pasangan itu dengan kejadian yang lain dan dibuat seperti dramanya semakin indah. Nah, saudara, ini semua cara Tuhan. Alur cerita diciptakan dan diperindah dan bagaimanapun itu semuanya bergantung pada penulis dan sutradaranya. Dan semua kita ini yang ada adalah kita semua adalah pemain-pemain di dalam cerita itu semuanya. Ya, kita semua diarahkan. Ya, saudara, yang kedua, ini ada satu ilustrasi ya. 1000 peristiwa, ada 999 ya, 1000 peristiwa. 999 tidak ada mujizat dan ada satu terjadi. Maksudnya apa? Berarti keberadaan mujizat tidak dapat dihapus oleh karena tidak ada mujizat.
Jadi ini ada mujizat cuma satu. Dari 1000 cuma satu. Kita tidak bisa menutup, oh nggak ada mujizat. Kenapa? Karena terbukti 999 tidak ada mujizat. Jadi ini ada mujizat, berarti nggak ada. Ya. Dan sebaliknya, 1000 peristiwa dan menyatakan 999 ada mujizat dan satu tidak terjadi mujizat. Berarti Allah tidak mungkin tidak melakukan mujizat. Jadi ini semua jelas. Dari sisi negatifnya kita melihat dan kita bisa membuang yang mujizat kita tidak percaya. Dari sisi positifnya ada 999 mujizat dan satu tidak ada mujizat. Berarti kita harus tahu bahwa satu mujizat tidak ada, saudara, bagi orang yang rasionalis, dia pegang untuk menutup yang ada. Ya, yang rasionalis. Bagi orang yang beriman, 999 ada mujizat, maka satu tidak ada mujizat, itu dinyatakan kamu kurang beriman. Kenapa bisa seperti itu? Karena pikiran kita berdasarkan bukan pada pembuat mujizatnya, tapi berdasarkan kepada terjadinya dan tidak terjadinya mujizat. Jadi kalau gereja ini ada mujizat, wah ini gereja yang diberkati Tuhan. Ini gereja nggak ada mujizat, wah ini nggak ada berkatnya. Wah pendeta ini pendeta yang bisa melakukan mujizat. Wah luar biasa pendeta ini. Dipakai oleh Roh Kudus. Pendeta ini nggak ada. Malah kalau doa orangnya pada mati semuanya. Dia banyak jemaatnya itu malah nggak karu-karuan. Nah kita pikir, wah ini pendeta ini nggak disertai Roh Kudus. Nah ini disertai Roh Kudus. Nah saudara, kita tidak bisa berpikir dengan iman yang penuh dengan kesalahan. Atau iman yang penuh dengan racun. Kesalahan pengajaran. Kenapa? Karena terjadi yang mujizat atau tidak terjadi mujizat tidak menentukan iman itu benar, gereja itu benar, pendeta itu benar atau tidak. Kenapa? Karena yang menentukan mujizat bukan pada orangnya, bukan pada peristiwanya, tapi adalah Tuhan. Untuk maksudnya dia, bukan untuk maksud kita, bukan membesarkan nama gereja kita. Maka gereja-gereja yang melakukan mujizat itu didatangi orang banyak. Dan gereja yang tidak ada mujizatnya, kamu nggak ada kuasanya. Nah, di situ kita lihat, berarti orang sudah dibawa oleh kuasa kegelapan dan dibawa dengan satu pikiran iman yang merusak, iman yang penuh dengan racun, yang penuh dengan bisa itu, penuh dengan kelemahan yang betul-betul mematikan seluruh daripada hati yang benar, itu membawa kita kemudian menyeret banyak jemaat Tuhan. Itu akhirnya secara tidak sadar mereka menolak mujizat yang sejati. Apa mujizat sejati? Injil, berita Injil. Yang menentang mereka adalah mereka yang percaya mujizat. Semuanya itu menentang mujizat di atas segala mujizat. Apa itu? Hidup baru, lahir baru. Kalau itu kamu tidak pernah lahir baru, dan kamu cuma ingin mencari aku, hanya mendatangi aku, hanya mencari mau makan, hanya ingin melihat mujizat, Tuhan Yesus mengatakan apa? Kamu keluar, tak usir semuanya. Jangan cari saya, nggak ada gunanya. Itu Tuhan Yesus. Pada Yohanes pasal 4, Yohanes pasal 6. Tuhan Yesus mengusir orang-orang yang mencari hanya karena ingin melihat mujizat, ingin mencari makan, supaya membuktikan semuanya. Tuhan Yesus katakan, aku tidak butuh murid-murid seperti ini. Saudara, dan itu cara Tuhan Yesus. Ya, oke, kita lihat sekarang ini ya. Di dalam Keluaran. Nah, kita lihat ini. Saudara perhatikan. Allah itu melibatkan secara aktif dan Tuhan mengatakan, aku akan menyertaimu, Musa. Dan kamu, waktu disertai oleh Tuhan, Musa melihat dirinya, kelemahan dirinya, dan Tuhan mengatakan, Harun menjadi juru bicaramu. Ya, jadi tetap nggak bisa. Jadi penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu tidak bisa kalah karena kamu tidak bisa, karena kamu gagap bicara, kamu nggak bisa bicara. Nggak bisa. Kamu tetap harus menjadi juru bicaraku, nabiku. Ya, Harun membantu kamu. Dan akhirnya Musa yang bicara terus, bukan Harun. Ya, kepada Fir'aun. Nah, saudara kita lihat dalam Keluaran, kita lihat ya. Kita buktikan. Keluaran pasal yang ke-7, ayat 3 dan 4. Ya. Ini waktunya terus berjalan ini ya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Fir'aun dan aku akan memperbanyak. Nah, perhatikan. Aku mengeraskan hati Fir'aun dan dia memperbanyak mujizat-mujizat, tanda-tanda dan mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Luar biasa, Saudara. Saudara, saya tanya sekarang.
Kenapa gereja-gereja kok ingin mujizat? Karena Tuhan keraskan hatinya dan Tuhan kasih mujizat yang banyak untuk menghukum gereja, untuk menghancurkan iman yang rusak itu. Bisa nggak? Bisa. Jadi mujizat tandanya adalah gereja keras hati dalam rencana Tuhan. Bukan tambah baik, saudara. Seperti Fir'aun. Aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Untuk apa? Supaya kamu tahu, Fir'aun tidak akan bisa lembut hatinya. Walaupun mujizat itu ada, mereka tidak akan percaya dan tidak akan memberikan kesempatan. Di situ, saudara. Jadi ini jelas sekali. Bila mana Fir'aun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel, dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat sekali. Dan akhirnya Tuhan hempaskan, Tuhan hapus Mesir dari muka bumi selamanya. Ya. Oke, ayat 11 kita lihat. Ya. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang yang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun, perhatikan saudara, mereka pun ahli-ahli sihir Mesir itu membuat demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Tongkat jadi ular, mereka bisa kerjakan. Mujizat, iya. Setan bisa kerjakan. Sama bisa tongkat jadi ular. Apakah itu trik sihir? Saya nggak tahu. Tapi itu terjadi. Dan di depan Musa, di depan Harun itu terjadi tongkat jadi ular. Kalau mereka dari Tuhan, tongkat jadi ular. Nah, sekarang tongkat jadi ular dari Tuhan dan dari ahli sihir. Menang mana? Nah, kita lihat buktinya. Tongkat yang dari Tuhan, tongkatnya Musa itu yang dilemparkan, terus kemudian jadi ular, gitu kan? Dan kemudian tongkat orang-orang Mesir tadi ahli sihir jadi ular, dan semua tongkat yang palsu itu, sihir itu, ditelan dan semua ditelan oleh tongkatnya Musa yang jadi ular itu. Artinya apa? Jadi dewa ular, dewa Mesir, dewa yang ada di sana, itu ditaklukkan oleh Kristus. Ditaklukkan oleh Tuhan di dalam tongkat pengebalan itu. Dan kita lihat ular adalah lambang daripada kematian dan lambang daripada ular tembaga nanti. Itu semua adalah bagaimana Kristus menyelamatkan orang dari dosa. Dan itu melawan semua dewa-dewa ular yang ada di Mesir. Jadi ular. Dan semua mujizat Tula itu, saudara, itu semua berkaitan dengan dewa Mesir, 10 dewa Mesir. Ya, saudara harus tahu ini. Termasuk dewa matahari Ra. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ayat 13. Tetapi hati Fir'aun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Jadi nggak mau. Kita lihat pasal 8 sekarang ya. Ya, pasal 8. Tadi air jadi darah, mereka bisa. Terus kemudian tongkat jadi ular, mereka bisa. Katak mereka bisa. Nyamuk mereka bisa. Jadi 4 mujizat, 3 tula, dan 1 mujizat. Orang Mesir bisa menirukan mujizat ini. Ya, ini buktinya, saudara. Ya, kita lihat. Ayat 7. Keluaran pasal 8 ayat 7. Tetapi para ahli itu pun membuat demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka. Sehingga mereka membuat kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Bisa loh mereka. Tiba-tiba kata datang semua. Bok, semua datang. Sama seperti Tuhan lakukan, orang-orang ahli sihir Mesir bisa lakukan. Bukan hanya dengan kata, termasuk dengan nyamuk. Ayat 18. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tetapi mereka tidak dapat. Nah, di sini mereka tidak dapat. Demikian nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Nah, perhatikan. Jadi yang 4 kali ya. Jadi 1 tula, 1 tongkat jadi ular, itu mereka bisa. Terus kemudian air jadi darah mereka bisa. Katak mereka bisa. Nyamuk, nah mereka nggak bisa. Pada tula yang ketiga, mereka berusaha menyatakan sihirnya. Dan yang ketiga ini mereka ingin bisa, mereka nggak mampu. Dan selanjutnya mereka nggak mampu. Apakah mereka percaya? Akan mereka kemudian, oh ya Tuhanmu luar biasa. Aduh, sudahlah, ya sudah. Fir'aun raja. Jangan. Udah biarkan mereka. Ini bahaya sekali. No, mereka berkeras hati. Fir'aun berkeras hati. Seluruh orang Mesir berkeras hati. Ahli sihir berkeras hati. Dan seluruh bangsa Mesir berkeras hati. Ya. Jadi 4 hal bisa dilakukan oleh ahli sihir Mesir. Dan yang keempat, kata ini mereka tidak bisa lakukan. Kata. Nah, saudara, apa maksudnya di sini?
sebagai penutup. Saudara pikirkan. Jadi bukan hanya Allah yang bisa melakukan mujizat. Ya, bukan hanya Allah. Bahkan kuasa kegelapan itu bisa lakukan. Saudara harus hati-hati sini. Tetapi roh-roh jahat, iblis atau Lucifer mempunyai karya yang bisa melakukan seperti Allah. Itu ada batasnya. Yaitu batasnya apa? Nyamuk. Di sini kamu nggak bisa keluar batasnya. Dan batas yang ketiga, tulah yang ketiga, kamu tidak bisa tiru. Dan kuasa kegelapan dunia roh tidak bisa tembus ini. Nah, saudara, itu ada batasnya dari Tuhan. Jadi mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan, saudara, dibagi menjadi beberapa bagian penting sekali. Hanya Allah bisa melakukan, dan kemudian malaikat bisa melakukan, dan iblis bisa lakukan, dan nabi-nabinya bisa lakukan, dan rasul-rasul bisa lakukan, dan hanya Kristus melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Malaikat tidak bisa, nabi-nabi nggak bisa, semua nggak bisa, termasuk Lucifer yang akan bisa, dan hanya anak manusia yang bisa lakukan. Dan itu apa? Jawabannya cuma satu. Saudara, jawabannya cuma satu. Membereskan dosa. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh iblis. Karena iblis tidak bisa membereskan dosanya sendiri. Dan pengampunan, penebusan, dan karya dia mati dan dia bangkit, dia menjadi manusia, tidak ada yang bisa melakukan. Dan hanya Kristus bisa melakukan. Allah menjadi manusia, nggak ada satu nabi pun bisa lakukan ini. Dan tidak ada malaikat bisa lakukan ini. Allah menjadi manusia. Dan manusia di dalam Kristuslah yang bisa melakukan mujizat yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi saudara, kalau kita lihat secara jelas, bahwa kuasa mujizat yang Tuhan Yesus lakukan seperti membelah air laut, ya, membelah air laut, dan banyak mujizat yang lain yang tidak mungkin dilakukan oleh setan dan dunia roh. Dan hanya Allah yang bisa lakukan. Dan itu ada batas-batasnya. Jadi kita di sini harus percaya bahwa iman kita harus mengerti. Kita yang pertama bahwa mujizat yang benar dari Allah dan mujizat yang terbesar adalah karya Kristus, Allah menjadi manusia, dan Injil itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada mujizat-mujizat yang dilakukan oleh orang-orang lain, oleh gereja, pendeta-pendeta, yang bukan berasal dari Tuhan. Dari mana itu? Dari kegelapan. Karena itu akan meracuni dan merusak dan akan menjadikan mereka mencari dan mempercayai Mesias palsu, nabi palsu, Injil palsu, dan gereja palsu atau gereja di bawah kontrol oleh setan. Nah, ini yang kedua. Dan yang ketiga, maka seluruh daripada hidup kita diberitahu oleh Tuhan, dan khususnya Rasul Paulus, bahwa mujizat adalah bukan tiang daripada keselamatan. Sudah bukan. Kenapa? Saya beri contoh. Fir'aun dan semua ahli sihirnya tidak pernah hatinya bertobat karena tahu betul mengakui mujizat dan tidak bisa membantah mujizat itu ada di depannya dan mereka tetap berkeras hati. Jadi artinya yang ketiga, mujizat itu ada tidak menjadi jaminan orang itu percaya pada Tuhan atau dilahirbarukan. Tetapi Injil Kristuslah yang menjamin bahwa Roh Kudus akan melahirbarukan. Dan mujizat yang keempat, yang terakhir, mujizat yang harus kita cari adalah bukan bagaimana saya perlu buat, bagaimana pendeta melakukan mujizat-mujizat, bagaimana mengusir setan, bukan. Yang harus dicari yang tertinggi adalah bukan perbuatan-perbuatan dan berbahasa roh, bukan, tapi kasih Allah yang harus dimiliki. Dan ini puncak dari seluruh perbuatan mujizat Allah. Apa? Allah menyatakan kasihnya. Betapa besar kasih Allah. Dan itu mujizat dari segala sesuatu di atas segala mujizat yang lain. Dan hanya mujizat inilah yang bisa membuat orang akhirnya bersekutu dengan Tuhan. Ya, 10 kusta, 9 kembali. Dan hanya satu yang kembali. Bukan 9. 10 kusta kembali pada dunia 9, kembali pada Tuhan 1. Saudara bayangkan 10. Dan kita diberitahu. Kenapa banyak hal yang kita tidak boleh menjadikan mujizat sebagai ukuran iman. Sebagai ukuran sah gereja itu diberi kuasa oleh Tuhan atau tidak. Dan kita ukur dengan mujizat-mujizat itu semua. Jawabannya, saudara, kita harus tahu. Bahwa ukuran bukan pada mujizatnya, tetapi kepada hadirnya Tuhan. Jadi Tuhan hadir. Dia bisa memberikan
pernyataannya dengan mujizat dia memelihara kita, atau dia tidak memberikannya supaya kita teguh tahan sampai mati, dan kita kemudian seperti Sadrak, Meshak, Abednego dibakar, seperti Polikarpus dibakar hidup-hidup, dan dia mati, dan dia memuji-muji Tuhan. Dan itu mujizat. Mujizat itu. Martirnya seseorang yang tidak menerima mujizat, Yohanes dipenggal kepalanya, dan itulah satu-satunya mujizat yang dialami Yohanes. Apa mujizatnya? Dia akan menerima jaminan keselamatan dari Kristus. Dia akan bersama dengan Kristus. Dan itulah yang kita ingin. Ya. Kita bersyukur, kita berdoa, dan kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita diberi kuasa untuk mengerti mujizat ini, dan kita bisa sungguh-sungguh belajar kembali